Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu, kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ungkapan barusan dari sebuah puisi karya Bapak Sapardi Djoko Damono memberitahukan kepada kita sebuah inspirasi tentang cinta yang sederhana. Simple love. Cinta yang digambarkan di sana sebuah ungkapan yang tidak sempat diucapkan kayu kepada api sebelum kayu itu menjadi abu. Begitu pula dengan satu tanda isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Berarti sebuah cinta sederhana yang memang melampaui kata-kata atau bahkan tak terkatakan tetapi dinyatakan lewat sebuah pengorbanan. Sampai akhirnya cinta itu justru tanpa kata-kata menjadi begitu sederhana, menjadi penuh kuasa bahkan membahana. Begitu pula kalau kita mau merenungkan tentang cinta kasih Tuhan di masa kelahirannya, apalagi di hari-hari ini menjelang perayaan kelahiran Tuhan, maka sesungguhnya cinta yang diperagakan oleh Tuhan Yesus ketika Dia datang ke dalam dunia ini adalah sebuah cinta yang sederhana. Sederhana yang bahkan tidak banyak kata-kata dan kelahirannya di tempat yang terpencil, tidak dikenal orang, jauh dari kerumunan dan keramaian orang, dari hingar-bingar kota-kota besar, bahkan juga sebegitu sederhananya sampai ada di sebuah tempat temaram yang tidak banyak cahaya. Hanya bintang Bethlehem yang besar itulah yang menjadi cahaya lampu untuk kelahiran Yesus itu berlangsung. Dan masih banyak lagi kisah-kisah sederhana di seputar kelahiran Yesus, termasuk orang-orang sederhana yang Tuhan pilih untuk melalui merekalah Juru Selamat itu terlahirkan dan terberitakan. Maria dan Yusuf orang-orang sederhana. Mereka dari kelompok yang boleh dikatakan tidak begitu terpandang. Sekalipun Yusuf disebut keturunan raja, tetapi hidup mereka adalah hidup yang sangat sederhana. Begitu pula para gembala yang menerima berita pertama tentang kelahiran Tuhan Yesus adalah figur orang-orang yang sederhana. Tapi justru yang menariknya, Tuhan menggunakan yang sederhana itu untuk menyatakan cintanya yang sederhana menjadi membahana luar biasa. Karena sesungguhnya kalau kita mau merenungkan, yang sederhana itulah sebenarnya yang membahana oleh kekuatan dan tangan Tuhan yang berkuasa. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini yang ingin mengajak kita memasuki masa-masa menjelang Natal. Kali ini dari beberapa ayat Sabda Tuhan. Pertama-tama dari Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang sederhana, aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Lalu yang kedua dari Mika pasal 5 ayat 1-4. Tapi engkau hai Bethlehem yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dengan kekuatan Tuhan dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera. Lalu kemudian bacaan ketiga dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ketiga bagian sabda Tuhan dari Mazmur, dari kitab Mika, begitu juga surat Roma, ketiganya berbicara tentang perkara sederhana yang berasal dari Tuhan, diperagakan oleh Tuhan dan diajarkan oleh Tuhan kepada manusia. Untuk supaya hidup manusia adalah hidup yang sederhana.
Ada sebuah pepatah yang mengatakan satu ciri humility adalah simplicity. Satu ciri kerendahan hati adalah kesederhanaan. Dengan kata lain, bahwa memang bicara soal humble tidak bisa lepas dari simple. Orang yang humble adalah orang yang simple, sederhana. Bukan bicara pakaiannya, bukan bicara penampilannya, tetapi tuturnya sederhana, tidak berbahasa tinggi-tinggi, mudah dipahami, dan juga pola hidupnya sederhana. Dia berpikir tidak tinggi-tinggi dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain, serta meremehkan orang lain. Tetapi berpikir sederhana berarti murni, tulus, apa adanya. Dan inilah sebenarnya kalau kita mau katakan cinta yang sederhana yang diperagakan oleh Tuhan Yesus, oleh Allah sendiri bagi dunia pada saat peristiwa Natal, adalah sebuah cinta yang simple, cinta yang sangat sederhana, terlahirkan lewat orang-orang sederhana, dinyatakan kepada orang-orang dan kelompok sederhana. Bahkan orang-orang yang datang menyembah bayi Yesus itu juga adalah orang-orang sederhana. Dari gembala, lalu kemudian diikuti tahun berikutnya orang-orang Majus yang sebenarnya mereka orang-orang cerdas, berintelektual tinggi, tetapi pribadi-pribadi sederhana yang datang menghampiri bayi Yesus itu. Yang menarik adalah melalui kisah kelahiran Yesus itu sebenarnya ada intisari pengajaran iman Kristiani yang diberitahukan kepada setiap orang di dunia ini. Untuk apa? Untuk supaya berpikir sederhana menjadi pribadi yang sederhana. Karena Tuhan memelihara orang-orang sederhana sebagaimana di Mazmur dikatakan itu. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 116 ayat 6 tadi bahwa dia mengakui dia lemah, dia mengakui dia tidak berdaya. Dan inilah ciri orang yang sederhana, yang sekalipun dia lemah dan tidak berdaya, dia tetap datang kepada Tuhan dan menyadari akan dirinya yang memang tidak berarti di hadapan Tuhan. Inilah ciri orang sederhana yang mengakui apa adanya, sehingga Tuhan menyelamatkannya. Lalu kita lihat tadi di dalam kitab Mika juga dikatakan di situ tentang nubuatan kelahiran Tuhan Yesus, tentang Hai Bethlehem di Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Dan dikatakan inilah waktunya bangkit bagi Tuhan seorang yang memerintah justru dari kota kecil, dari kaum-kaum yang terkecil. Bahkan orang yang kecil itulah yang Tuhan pakai untuk memegahkan Tuhan luar biasa. Ada pelajaran menarik dari tulisan di dalam Mika itu bahwa memang dari yang kecil muncul yang besar. Dan sama kalau kita mau memahami bahwa tidak akan ada yang besar bila tidak dimulai dari yang kecil. Dan inilah cara kerja ilahi di dalam menyelamatkan dunia ini. Melalui kelompok kecil, melalui orang-orang yang kecil, tapi dia mau memegahkan perkara-perkara yang besar. Orang-orang yang tidak terpandang yang Tuhan pakai untuk justru mengumandangkan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Di sini kita melihat betapa luar biasanya Tuhan, sehingga nasihat Paulus kepada jemaat di Roma pun menjadi nasihat yang tepat sekali untuk supaya setiap orang berpikir secara sederhana, mengarahkan diri kepada perkara-perkara yang sederhana, tidak memikirkan perkara-perkara yang tinggi dan tidak menganggap diri pandai. Inilah pesan inti inspirasi dari kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Dia datang justru untuk mengumandangkan kasih-Nya yang sederhana. Kelahiran yang sederhana melalui dan bagi yang sederhana justru membahanakan cinta sederhananya itu. Karenanya pesan yang paling penting untuk setiap kita adalah mari kita berpikir sederhana, hiduplah sederhana. Jangan mimpi cinta membahana bila belum bisa mencintai dengan sederhana. Bila belum bisa mencintai lewat cara-cara sederhana. Jangan tunggu juga yang besar baru kita mencintai. Tetapi tunggulah dan lakukanlah apa yang kita bisa lakukan hari ini untuk menunjukkan cinta kasih kita. Karena cinta yang sederhana itu justru bermula dari hal-hal yang kecil. Selamat belajar mencintai, selamat semangat lagi menjelang kelahiran Tuhan. Marilah jadi pribadi-pribadi sederhana yang membahanakan cinta Tuhan yang sederhana kepada seluruh dunia ini. Selamat mengabarkannya. Amin.